3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfi dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Denny. Nama saya Fahri. Saya Aris. Saya Tika. Dan sebelum itu kami akan mempersembahkan yang dari kelompok 3. Dari itu langsung kami mulai saja ya. Enggak, masih kata-kata. Tidak langsung. 1, 2, 3. Kalau kawan-kawan dari kelompok 3 yang paling semangat juga aku siap. Pengertian kelompok okupasional. Kelompok okupasional adalah salah satu tipe kelompok sosial. Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan jenis kelompok jenis ini memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan kepribadian seorang terlebih pada anggota yang tergabung di dalamnya. Contoh kelompok okupasional yang ada di Indonesia: 1. Ikatan Dokter Indonesia. 2. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. 3. Persatuan Dokter Gigi Indonesia. 4. Ikatan Apoteker Indonesia. 4. Ikatan Arsitek Indonesia. Pengertian kelompok volunteer. Kelompok volunteer adalah sebuah kelompok dari orang-orang di mana memiliki sebuah kepentingan yang dimana sama antara yang satu dengan lainnya. Akan tetapi mereka tidak akan mendapatkan sebuah bagian dan yang dimana berasal dari sebuah kelompok masyarakat. Dari kelompok ini kemudian akan mampu untuk dapat digunakan guna mampu untuk sebuah kepentingan anggota yang mana tidak didasari yaitu tanpa memiliki gangguan akan kepentingan dari masyarakat itu sendiri secara umum. Biasanya mereka tidak akan mendapatkan upah karena hal ini hanya bersifat sementara dan keinginan pribadi. Contoh kelompok volunteer yang ada di Indonesia. 1. Greenpeace, Amerika, Habitat for Humanity. 4. Doctor Without Borders. 5. World Wildlife Fund. Sekian hasil kerja kelompok kami. Kalau lebih ada kata yang salah mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan diawali dengan nyanyian.
memiliki rasa cinta dan rasa kesatuan yang kuat. Hubungan ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat desa, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Tonis memandang bahwa masyarakat dengan sifat-sifat yang masih sederhana adalah bagian dari paguyuban. Contoh paguyuban adalah 1. Keluarga atau kerabat, 2. Kelompok arisan, 3. Rukun tetangga dan rukun keluarga, 4. Mahasiswa, 5. Partai politik. 2. Patembayan. Selain paguyuban, pengelompokan kelompok sosial menurut Soterias yaitu patembayan. Dan menurut Haton dan Hu 1999, patembayan merupakan salah satu masyarakat yang berdasarkan atas jalinan hubungan yang kontraktual, bukan tradisional. Dalam patembayan ada suatu ikatan yang bersifat pokok dalam jangka waktu pendek, bersifat mekanis dan bentuknya hanya dalam imajinasi. Contoh patembayan sebagai berikut: ikatan antar pedagang, organisasi buruh pabrik, organisasi militer, himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi, perusahaan. Sekian presentasi kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan menampilkan yel-yel terlebih dahulu. Organisasi kelompok yang tidak resmi serta tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Contoh kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal: 1. Kelompok kerja, 2. Panitia, 3. Departemen kerja, 4. Tim proyek, 5. Sekolah. Contoh kelompok informal: 1. Arisan ibu-ibu sekampung, 2. Belajar bersama anak-anak SD, 3. Camping ke gunung Pangrango rame-rame dengan teman, 4. Kelompok bermain, 5. Belajar bersama. Sekian dari presentasi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan menampilkan yel-yel terlebih dahulu. Sebelum memulai yel-yel, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vicky. Nama saya Rizky. Nama saya Tiana Nanda. Nama saya Rizky. Nama saya Yuni. Nama saya Sadewa. Nama saya
yel-yel akan kami mulai. 1, 2, 3. Kami kelompok satu akan presentasi selamat kami lakukan. Jadi hari ini saudara-saudara akan berjalan dengan jangan jadi ketergantungan. Mari cermati dan pahami isi dari materi ini. Akan ada penjelasan untuk semua yang berkaitan dengan pelajaran dan kami kelompok satu. Membership group dan referensi group. Membership group. Pengertian membership group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Membership group dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Nominal group member. Nominal group member merupakan anggota yang secara aktif masih berinteraksi dengan anggota lain maupun dengan kelompok yang bersangkutan. 2. Perihal group member. Perihal group member adalah seorang sudah tidak memiliki hubungan dengan kelompok yang bersangkutan sehingga kelompok tidak mempunyai kekuasaan terhadap anggota tersebut. Ciri-ciri membership group. 1. Terdapat anggota yang terdaftar secara resmi. 2. Ada kriteria tertentu untuk bergabung dengan kelompok. 3. Terdapat struktur kepengurusan atau pimpinan. 4. Ada kegiatan-kegiatan yang diatur secara teratur. 5. Terdapat komunikasi internal yang aktif antara anggota. Tujuan dari membership group untuk memberikan platform bagi individu untuk berkumpul dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki minat atau tujuan yang sama-sama. Selain itu, dapat digunakan untuk pengembangan profesional atau peningkatan keterampilan. Kekurangan dari membership group salah satunya adalah biaya untuk bergabung dan kegiatan yang diatur oleh kelompok. Ada juga konflik yang mungkin terjadi di antara anggota kelompok. Kelompok membership group juga memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan kegiatan-kegiatan yang diatur secara teratur. Contoh membership group: 1. Kelompok masyarakat. 2. Kelompok TNI atau Polri. 3. Kelompok penggemar seperti fan club dari seorang penyanyi. 4. Klub olahraga seperti Persib Bandung. 5. Organisasi profesional seperti Ikatan Dokter Indonesia. Referensi grup. Pengertian referensi grup adalah kelompok yang menggunakan individu sebagai acuan untuk menentukan persepsi diri dan perilaku. Kelompok ini tidak harus secara resmi terorganisasi dan anggota kelompok ini tidak harus bertemu secara fisik. Jenis-jenis referensi grup: A. Keluarga. B. Kelompok bersahabat atau teman sebaya. C. Kelompok bersendiri. Kelompok sosial formal. D. Kelompok belanja. E. Kelompok kerja. F. Kelompok gerakan konsumen. Indikator referensi grup. Adapun indikator yang digunakan seseorang dalam pengambilan keputusan berdasarkan kelompok acuan atau kelompok referensi adalah sebagai berikut. 1. Informasi dalam pengalaman. 2. Kredibilitas. 3. Sifat menonjol produk. Bentuk-bentuk pengaruh referensi grup. 1. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. 2. Pengaruh ekspresi nilai. Kelompok acuan akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. 3. Pengaruh informasi. Kelompok acuan akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seseorang konsumen. Karena kelompok acuan tersebut sangat dipercaya caranya, karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik.
Tujuan referensi untuk memberikan tujuan bagi individu untuk menentukan persepsi diri dan perilaku. Ini juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana individu diharapkan untuk perilaku dalam situasi tertentu dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan harapan kelompok tersebut. Sekian itulah hasil dari kerja kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena masih pemula. Untuk sekian pembelajaran sosiologi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.